Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfiatur Rahmah, dengan NIM 721141914. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama ada organisasi data. Dalam organisasi data itu yang pertama ada hierarki data. Nah, data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Nah, file data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Nah, record adalah suatu koleksi file data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Sedangkan basis data adalah sekumpulan dari file. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, ini adalah contoh dari gambaran spreadsheet. Nah, tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam satu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet, oleh karena itu spreadsheet digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama file dan barisnya itu berisi nilai-nilai file. Nah, yang ketiga ada flat files dan file-file kunci. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang itu berarti melanggar persyaratan bagi flat file. Nah, file kunci, nah ini adalah contoh dari file kunci. Nah, tabel di samping ini menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi dari nilai secara unik untuk mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Yang selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data ini dibagi menjadi tiga, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data rasional. Nah, yang pertama, struktur basis data hierarkis adalah struktur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, jika Anda menggambar struktur ini, maka gambarnya akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Nah, ini adalah gambaran dari struktur basis data hierarkis. Yang selanjutnya ada struktur basis data jaringan. Nah, struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ya, memungkinkan suatu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Selanjutnya ada struktur basis data rasional. Nah, ini adalah gambaran struktur basis data rasional. Nah, konsep dari struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi itu terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file yang sama. Itu akan mempermudah dalam penggunaan dan pemahaman. Yang selanjutnya ada contoh basis data relasional. Contoh yang pertama adalah basis data jadwal. Nah, basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Nah, ini adalah gambaran interface Microsoft Access. Yang kedua, contoh basis data relasional. Contoh basis data relasional yang kedua adalah konsep basis data. Nah, suatu konsep basis data adalah suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan. Nah, yang pertama ada independensi data komputer. Nah, independensi data komputer adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Nah, ada juga kamus data yang mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya ada membuat basis data. Nah, membuat basis data, untuk membuat basis data yang pertama adalah membuat kebutuhan data. Nah, kita dapat menggunakan dua pendekatan untuk menentukan kebutuhan data. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Nah, ketika suatu perusahaan sudah memilih untuk menggunakan pendekatan ini, maka perusahaan tersebut harus menjalankan urut-urutannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir menentukan spesifikasi kebutuhan dana. Yang kedua, pendekatan pemodelan perusahaan. Nah,
ini adalah gambaran pendekatan pemodelan perusahaan, di mana perusahaan itu akan membuat suatu model data perusahaan. Nah, meskipun pendekatan proses oriented memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan suatu cara yang logis, tapi ada kelemahan dari pendekatan proses oriented, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Nah, kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan pemodelan perusahaan. Selanjutnya ada teknik pemodelan data. Nah, teknik yang pertama adalah diagram relasi entitas. Nah, diagram ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya akan saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Ini adalah contoh diagram relasi entitas. Ini ada gambaran bagaimana suatu proyek ini manajer akan memperkerjakan karyawan dan suatu perusahaan itu akan memperkerjakan suatu karyawan dan menjual produknya ke masyarakat. Nah, selanjutnya teknik selanjutnya ada diagram kelas. Nah, diagram kelas ini adalah suatu diagram yang relasi entitasnya hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi dan bukan tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Seperti ini adalah gambaran dari diagram kelas. Nah, yang selanjutnya ada menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Nah, formulir secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam bentuk waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Nah, keuntungannya adalah pengguna dapat melakukan, yang pertama navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekor ke rekor berikutnya dengan menggunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua akurasi, yang ketiga konsistensi. Nah, konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record-nya ke tabel yang lain. Jika pengguna salah memasukkan file, maka record tidak akan menggabungkan ke tabel-tabel yang lain. Selanjutnya ada penyaringan. Nah, penyaringan ini ketika basis data memiliki jumlah data yang sangat banyak, pengguna mungkin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Dan selanjutnya ada subformulir. Saat pengguna memasukkan informasi mata kuliah, informasi proyek juga dapat dimasukkan. Terdapat dua baris navigasi, satu untuk formulir dan satu untuk subformulir. Entry-entry-nya itu secara otomatis dihubungkan ke dalam record formulir. Yang kedua ada laporan atau report. Nah, data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada query. Nah, query ini adalah suatu permintaan dari basis data, permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Nah, ini adalah contoh gambaran record di Microsoft Access. Yang selanjutnya ada bahasa query terstruktur. Nah, bahasa query terstruktur atau Structured Query Language adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Dan selanjutnya ada pemrosesan basis data lanjutan. Nah, online analytical processing itu digunakan ketika Anda ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Nah, selanjutnya personel basis data. Nah, personel basis data ini ada 3. Yang pertama administrator basis data, yang dia adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Nah, yang kedua ada programmer basis data. Programmer basis data ini adalah seseorang yang menuliskan kode untuk memecah atau mengagregasikan data bagi basis data. Yang ketiga ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini adalah mereka yang buat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lainnya. Yang selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam sistem. Nah, keuntungan dari DBMS sendiri itu adalah yang pertama menghindari pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan yang baik. Dan sedangkan untuk kerugiannya adalah membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.